Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Nah, untuk chapter terbaru kali ini berakhir saat anggota Sekte Mistik Surgawi dan anggota Sekte Demonic Scheme memasuki ruangan pertarungan. Dan Zovan yang berada di barisan paling terdepan pun berteriak, "Saksikanlah puncak di antara puncak, yaitu aku. Kita bisa bersenang-senang dan minum sampai malam. Dan siapapun yang ingin bertarung melawanku, silakan naik ke atas panggung." Tentu saja perkataan Zovan langsung menarik seluruh perhatian dari para jenius dari 3 sekte tertinggi. Ada Zhou Desu, lalu Wu King, dan yang lainnya. Tapi Yanmo sama sekali tidak terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Zovan, mengingat ia pernah bertarung melawannya. Tapi ia juga meyakinkan kepada Wu King bahwa mungkin ia akan sulit untuk melawan Zovan. Sejujurnya itu membuat Wu King nampak sedikit terkejut karena ini pertama kalinya ia melihat Yanmo memuji seseorang. Tapi Wu King sama sekali tidak khawatir karena bukan ialah yang akan bertarung melawan Zovan. Ia pun memperkenalkan juniornya, yaitu Yelin. Melihatnya saja Yanmo langsung tahu bahwa Yelin adalah orang aneh lainnya seperti Zovan. Itu benar-benar membuat dirinya kesal dan juga kewalahan karena ada orang aneh lagi yang harus ia hadapi. Di sisi lain, mata Yelin langsung menatap ke arah Zovan, dan saat kedua mata mereka saling bertemu, keduanya pun langsung sadar bahwa mereka adalah lawan sejati pada pertemuan naga ganda kali ini. Yelin pun berkata, "Aku akan melawanmu pada putaran ketiga saat sekte superior bertarung." Zovan pun tersenyum dengan perkataan tersebut. Melihat apa yang dilakukan oleh Zovan, dua naga ganda yang diagungkan sejujurnya sedikit terkejut. Ya, mereka melarang Zovan untuk bertarung. Tapi Zovan malah memanfaatkannya seolah-olah ia tidak ingin bertarung melawan orang-orang yang tidak pada levelnya. Jadi bisa dikatakan itu adalah cara Zovan untuk tidak bertarung pada putaran kali ini karena tidak ada lawan yang layak. Dan itu benar-benar bisa memancing suasana dari seluruh sekte superior. Dua naga yang diagungkan bahkan saling bertanya bagaimana menurut mereka masing-masing terkait murid-murid yang mengikuti kompetisi kali ini. Dan Bai Mei menulis nama Zovan di urutan paling atas yang mungkin akan diangkat menjadi murid mereka melanjutkan. Dan Ginseng, ia bahkan sampai menilai jika Zovan mungkin sedikit lebih keji dibandingkan Dang Ginseng. Nah, pada putaran kali ini Zovan tidak ikut serta dalam pertarungan. Ia menyampaikan hal tersebut kepada 3 iblis neraka tanpa membicarakan kesepakatannya dengan naga yang diagungkan. Tapi 3 iblis neraka sama sekali tidak marah kepada Zovan karena bahkan tanpa Zovan mereka yakin bisa memenangkan pertarungan. Adapun orang-orang dari mistik surgawi, tentu saja mereka menjadi sedikit lega karena Zovan tidak bertarung. Tapi mereka masih memiliki lawan-lawan yang kuat karena hampir setiap murid sekte Demonic Scheme sudah mencapai ranah eternal. Dan pertarungan demi pertarungan pun dimulai. Yang pertama kali bertarung dari sekte Demonic Scheme adalah Qi Changlong.
Penatua yang meminta Qi Changlong untuk membabat habis lawannya, mengingat sekte mistik surgawi seperti kacang yang lupa kulitnya karena tidak berterima kasih kepada sekte Demonic Scheme yang telah menolong mereka pada insiden sebelumnya. Tapi sayangnya Qi Changlong hanya mengalahkan anggota sekte mistik surgawi begitu saja. Itu membuat penatua yang kesal. Kenapa Qi Changlong tidak berbuat kejam kepada lawannya, dan Qi Changlong menjawab bahwa itu tidak ada gunanya. Begitu juga dengan pertarungan selanjutnya, yaitu Bai Lian dan juga Gui Hu. Mereka sama sekali tidak melakukan hal-hal yang tidak dibutuhkan hanya untuk mengalahkan lawannya. Itu benar-benar membuat penatua yang frustasi karena anak-anaknya tidak bertingkah layaknya sekte penganut iblis. Tapi Zovan tersenyum dengan tingkah laku anak buahnya karena itu semua adalah sesuatu yang diajarkan oleh Pak Tua Yuan. Dan saat putaran keempat berlangsung, itu adalah giliran Chu Qingcheng. Tapi sekte mistik surgawi mengajukan pertarungan 4 lawan 4. Oh ya, setiap pemenang mendapatkan 2 poin karena Zovan tidak ikut serta dalam pertarungan kali ini. Maksimal poin yang bisa didapatkan oleh sekte Demonic Scheme adalah 18 dan sekte mistik surgawi adalah 2 poin. Dan saat Chu Qingcheng atau sekte mistik surgawi mengajukan pertarungan 4 lawan 4, penatua yang nampaknya sadar kemungkinan sekte mistik surgawi memiliki formasi 4 orang untuk mengalahkan lawannya. Nah, di kompetisi naga ganda tidak hanya pertarungan individu, tapi formasi kelompok juga adalah sesuatu yang diutamakan. Jadi, saat sekte mistik surgawi meminta pertarungan kelompok, mereka harus memberitahukan teknik formasi apa yang akan digunakan. Oleh sebab itulah penatua Yun memberikan batu giok kepada juri terkait formasi yang akan mereka gunakan. Lalu juri memberikan giok tersebut kepada naga ganda yang diagungkan untuk menilai apakah itu adalah formasi yang layak. Dan saat melihatnya, nampaknya 2 naga yang diagungkan merasa tertarik dengan formasi yang diciptakan oleh sekte mistik surgawi, sehingga keduanya pun setuju untuk memperbolehkan pertarungan kelompok. Nah, anggota formasi tersebut adalah Chu Qingcheng, lalu Sui Roha, dan dan 1 wanita lainnya. Adapun yang menjadi lawannya adalah Lu Xie, Tie Ying, Yu dan juga Gui Gang. Sejujurnya, penatua yang hanya berharap kepada Lu Xie karena ialah satu-satunya yang telah mencapai ranah eternal. Tentunya penatua yang sangat yakin akan kemampuan murid-muridnya. Tapi pertarungan kelompok adalah sesuatu hal yang berbeda. Dan jika mereka sampai dikalahkan, maka 8 poin akan diamankan oleh sekte mistik surgawi, sehingga mereka hanya memiliki selisih sedikit poin dengan sekte mistik surgawi. Itu tentu saja adalah hal yang tidak diharapkan oleh 3 iblis neraka. Dan pertarungan pun dimulai. Kedua kelompok memasuki arena. Awalnya Lu Xie agak segan karena ada Chu Qingcheng di dalam kelompok yang harus ia lawan. Ya, Lu Xie telah mengetahui bahwa Chu Qingcheng adalah teman lama Zovan. Jadi ia takut melukainya. Walau demikian, Chu Qingcheng berkata mereka telah menempuh jalannya masing-masing, jadi tidak perlu khawatir. Tapi untuk memastikan hal tersebut, Lu Xie pun menatap ke arah Zovan, dan karena tidak ada tanggapan, Lu Xie pun menyadari bahwa ia bisa melakukan apapun kepada lawannya. Dan tanpa basa-basi, saat pertarungan dimulai, Lu Xie pun langsung menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerang anggota sekte mistik surgawi. Ya, Lu Xie sendiri sudah mencapai tahap ketiga dari ranah eternal.
Jiwanya berbentuk seperti racun yang siap melahap 4 anggota mistik surgawi. Tapi mereka nampak begitu tenang. Dengan aba-aba dari Suiroha dan juga Chu Qingcheng, mereka pun mulai menggabungkan formasi dan menahan serangan jiwa tersebut. Tentu saja itu adalah hal yang sangat mengejutkan. Biasanya serangan jiwa tidak akan bisa ditahan oleh para ahli di ranah visi dewa. Tapi formasi yang mereka gunakan berhasil mementahkan serangan Lu Xie. Tidak hanya itu, para penonton juga nampak kagum dengan formasi yang ditampilkan oleh sekte mistik surgawi. Adapun Zofan, saat ia melihat Lu Xie langsung menggunakan kekuatan jiwanya, Zofan pun sadar bahwa Lu Xie bahkan memiliki niatan untuk membunuh Chu Qingcheng. Oleh sebab itulah ia telah bersiap menggunakan matanya jika hal buruk mungkin menimpa Chu Qingcheng. Ya, walaupun Zofan telah membuat keputusan mengenai hubungannya dengan Chu Qingcheng, tapi ia masih tidak ingin melihat Chu Qingcheng menderita. Tapi untungnya formasi milik sekte mistik surgawi berhasil mementahkan serangan Lu Xie. Tidak hanya itu, serangan gabungan mereka bahkan sampai membahayakan Lu Xie, sesuatu yang sama sekali tidak ia perhitungkan. Tidak hanya itu, formasi milik sekte mistik surgawi akhirnya bisa menyingkirkan setiap lawannya kecuali Lu Xie. Melihat apa yang terjadi di arena membuat penatua yang kesal. Ia pun berkata kepada Zofan, "Seharusnya kau saja yang berada di atas sana." Lalu Zofan menanggapnya, "Untungnya aku tidak berada di sana." Dan perkataan tersebut membuat penatua yang frustasi. Begitu juga dengan Lu Xie yang hanya tinggal seorang di atas panggung. Adapun dua naga yang diagungkan, akhirnya mereka memiliki satu nama lagi yang layak untuk dimasukkan ke dalam list murid berbakat di Tanah Barat. Kembali lagi ke pertarungan. Nah, nama formasi yang digunakan oleh anggota sekte mistik surgawi adalah formasi 4 elemen. Tidak hanya kuat dalam pertahanan, itu juga kuat dalam serangan. Tapi yang lebih mengesankan adalah bahkan serangan ahli ranah eternal bisa mereka mentahkan. Wu Qing yang menyaksikan kejadian tersebut bahkan sampai memuji kualitas formasi yang ditunjukkan oleh sekte mistik surgawi. Tapi Yanmo berbeda pendapat dengan Wu Qing. Walaupun formasi tersebut nampak mewah, tapi persyaratan untuk mengaktifkannya begitu rumit karena setiap anggota harus memiliki elemen yang berlawanan. Jadi tidak setiap orang bisa menggunakan formasi tersebut. Dan sepertinya Wu Qing juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yanmo. Tapi ada sedikit keraguan dari Wu Qing terkait elemen apa yang sebenarnya dimiliki oleh Chu Qingcheng. Ia terlihat seperti memiliki elemen air, tapi ada hal yang agak berbeda. Mendengar perkataan dari Wu Qing, Yanmo pun sedikit kecewa. Bagaimana bisa seseorang yang termasuk jenius di dataran barat tidak bisa mengenali elemen apa yang dimiliki oleh Chu Qingcheng. Mendengar perkataan dari Yanmo tentunya membuat Wu Qing bertanya-tanya, adakah hal yang dilihat oleh Yanmo tapi tidak bisa dilihat olehnya? Dan saat Yanmo menjelaskan, alangkah terkejutnya Wu Qing karena ternyata Chu Qingcheng tidak memiliki elemen air, melainkan ia memiliki tubuh roh kosong, jenis elemen yang sangat langka di benua barat. Bahkan seluruh sekte akan langsung merekrutnya jika mengetahui tubuh roh kosong milik Chu Qingcheng. Sangat disayangkan ia hanya berada pada sekte peringkat bawah. Dan Yelin sedikit setuju. Memang tubuh roh kosong adalah tubuh yang langka, tapi jika ia hanya sedikit memiliki kemampuan, itu akan sia-sia.
Tapi jika Chu Qingzheng menjadi sedikit lebih kuat, maka Ye Lin akan sedikit memperhatikannya. Lalu seseorang berkata, tapi jika kau berkultivasi ganda dengannya, maka kekuatanmu akan meningkat pesat. Mendengar kata kultivasi ganda, nampaknya Ye Lin sama sekali tidak setuju. Karena 10 kaisar kuno sama sekali tidak menggunakan kultivasi ganda dan mereka berada pada puncak kekuatan. Nah, sayangnya baik itu Yanmo ataupun Wu Qing sama sekali tidak memahami perkataan dari Ye Lin. Ya, mereka tidak tahu apa itu 10 kaisar kuno dan Ye Lin juga tidak ingin menjelaskannya kepada mereka lebih lanjut karena mereka masih dianggap belum layak. Dan tentu saja ada satu orang yang sangat mengetahui 10 kaisar kuno, yaitu Zhou Fan. Dan dari perkataan itu saja sudah membuat Yanmo dan juga Wu Qing sadar bahwa mungkin baik itu Ye Lin ataupun Zhou Fan berada pada liga yang berbeda dengan mereka berdua. Di sisi lain, dua naga yang diagungkan nampaknya begitu terkejut juga dengan tubuh roh kosong milik Chu Qingzheng, sesuatu yang sangat langka di benua barat. Oleh sebab itulah Chu Qingzheng langsung dituliskan di bawah nama Zhou Fan sebagai kandidat murid terbaik. Tapi karena 3 rekan Chu Qingzheng juga memiliki tubuh ataupun elemen yang langka, nama ketiga rekan Chu Qingzheng juga dituliskan pada buku catatan milik naga ganda yang diagungkan. Kembali lagi ke pertarungan, Lu Yixie benar-benar berada pada keadaan terpuruk. Apalagi para penonton juga mulai mencemoohnya karena dari awal Lu Xie dihajar oleh para gadis hingga pada akhirnya Lu Xie pun memutuskan untuk all out. Ia pun mengeluarkan segala yang ia punya untuk bisa melakukan perlawanan. Jadi Lu Xie pun pada akhirnya menunjukkan bentuk jiwanya, yaitu laba-laba besar beracun. Dan pertarungan penentu antara Lu Xie melawan Chu Qingzheng juga rekan-rekannya akhirnya dimulai. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.